Ya, lantas seperti apa layanan bus gratis yang disiapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dari dan menuju Ibu Kota Jakarta? Kita telah tersambung dengan Bapak Polana Pramesti selaku Kepala BPTJ. Halo, selamat pagi Pak Polana, apa kabar? Ibu? Saya Ibu, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Selamat Ibu. Selamat pagi. Ya, Bu, ini saat ini sudah berapa armada bus yang diturunkan untuk membantu mobilitas masyarakat saat jam kerja? Mungkin bisa dijelaskan tempat dan waktu operasionalnya. Ya, terima kasih dengan Mas Dika ya. Ya, selamat Mas pagi. Raden dan Assalamualaikum Mbak Dika. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raden dan Mbak Dika. Dika. Oke. Mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan dulu bahwa kenapa sih kita menyediakan bus perbantuan untuk itu hanya adalah penumpukan penumpang KRL. Dan tentunya kenapa kami menyediakan bus tersebut dalam upaya untuk menjaga physical distancing yang memang menjadi salah satu syarat agar penularan COVID-19 itu bisa tereliminasi. Kemudian sebelumnya memang kami sudah menyediakan bus pada mulai sebulan yang lalu lah, kira-kira 15 Mei kami sudah menyediakan bus 10 dari Bogor untuk ke Jakarta. Dan 10 juga dari Jakarta menuju ke daerah-daerah penyangga. Mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan dulu bahwa karakteristik penumpang KRL itu adalah mereka yang bekerja di Jakarta tapi tinggal di daerah penyangga DKI yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Itu kebanyakan adalah mereka sepertinya kos atau kontrak di Jakarta, kemudian mereka berangkat Senin pagi untuk bekerja, tinggal di Jakarta selama seminggu, Jumat kembali ke daerah penyangga. Itulah yang menyebabkan setiap Senin pagi dari Bogor, terutama dari daerah penyangga, dan Jumat sore dari Jakarta menuju ke daerah penyangga itu terjadi kepadatan-kepadatan. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kami menyediakan bus perbantuan untuk sebagian menampung calon penumpang KRL untuk dapat diberangkatkan dengan bus tersebut. Pada Jumat kemarin, pada tanggal 12 kalau nggak salah, 12 Juni, kami menyediakan 10 bus dari Jakarta, dari Manggarai, dari Tebet, dan dari Sudirman. Itu disediakan 10 bus untuk ke Bogor dan Bekasi dan Depok. Nah, kemarin Senin itu adalah dimulainya masyarakat yang bekerja di daerah penyangga berangkat ke Jakarta. Karena mengingat karena mengingat bahwa setelah PSBB transisi yang diterapkan oleh pemerintah DKI, ada beberapa sektor, ada 8 sektor kegiatan ekonomi lagi yang dibuka, sehingga tentulah banyak sekali masyarakat yang akan melakukan pekerjaan, akan melakukan kegiatan ekonomi di rata-rata memang mereka bekerja di Jakarta, di DKI Jakarta. Sementara itu, ya itu jadi kita menyediakan kemarin Senin itu sekitar 82 bus dari Bogor 7 bus, kemudian di Depok 10, di Tangerang 5, di Tangerang itu 22, kemudian di Bekasi kalau nggak salah 10 ya, 10 apa 5 gitu, saya agak lupa angkanya. Namun di Bogor memang sangat-sangat termanfaatkan, Mbak. Dari jam 5 itu sudah banyak yang masyarakat yang ke bus, kemudian dan boleh disampaikan juga bahwa pemerintah itu juga pemerintah Kota Bogor saya juga menyediakan 10 bus. Jadi yang 82 ya, jadi memang sangat benar-benar dimanfaatkan oleh warga di kota penyangga selain Jakarta yang ingin menempuh perjalanan ke Jakarta untuk bekerja. Nah, ini kan sangat variatif, Bu. Apakah ada persyaratan tertentu untuk penumpang yang bisa menggunakan bus gratis ini? Apakah memang harus didata dari karyawan mana atau kantor mana yang akan dituju di Jakarta? Ya, tentunya penumpang yang diutamakan adalah penumpang yang memang kita menyediakan bus itu harus dipahami bahwa bus itu disediakan untuk calon penumpang KRL. Ya. Jadi tentunya penumpang yang memang dia punya tiket KRL, memang dia mau menuju ke stasiun,
karena memang parkirnya besar depan stasiun. Jadi kami bisa mengidentifikasi mana yang bisa atau dapat dapat menaiki bus tersebut. Jadi sudah diklasifikasi ya Bu ya? Selain itu juga mungkin dapat ditambahkan bahwa kemarin itu alhamdulillah Garuda Indonesia juga menyediakan bus untuk karyawannya. Jadi yang biasanya barangkali karyawan Garuda menggunakan KRL, sebagian menggunakan bus. Jadi kalau saya harapkan kalau perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan besar menyediakan bus untuk karyawan akan sangat membantu untuk mengurangi kepadatan di KRL. Karena harus dipahami Mbak bahwa kapasitas transportasi itu terbatas karena harus 50% lah, 50% dari kapasitas maksimum. Sementara yang menggunakan demand-nya kalau tidak dibatasi, maka tentunya akan kekurangan kapasitas transportasi. Demikian, Mbak. Oke, Bu Pramesti, ini kan kemarin tim gugus tugas sudah mengeluarkan pembagian kelompok jam kerja seperti itu. Apakah kemudian nantinya ada juga penyesuaian? Ya, betul, Mbak. Gugus tugas telah mengeluarkan SE 8 tahun 2020 terkait dengan pembagian jam kerja. Ada 2 shift, antara shift pertama jam 7 sampai jam 7.30, shift kedua jam 10 sampai jam 10.30. Sebelumnya sebenarnya Pemprov DKI juga sudah mengeluarkan pembagian jam kerja, namun minggu lalu pada hari pertama kelihatannya belum efektif. Nah kemarin itu memang kalau kita berdialog dengan masyarakat, memang sudah ada sebagian yang sudah berlakukan 2 shift jam kerja. Dan itulah salah satu tujuan SE itu dikeluarkan adalah untuk mengurangi kepadatan di jam-jam puncak. Karena kalau semua orang bekerja jam 8, orang otomatis berangkat pagi, pulang nanti jam 4. Sehingga penumpukannya itu, peak hour-nya itu di jam 5, pokoknya di satu titik. Kalau dibagi dengan shifting, tentunya kami berharap bahwa distribusi demand-nya itu bisa lebih dipecah. Baik. Sehingga kapasitas transportasinya bisa mengangkut memang masyarakat dimaksud. Baik, terima kasih Bu Polana Pramesti selaku Kepala BPTJ sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga lancar-lancar terus seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu, selamat pagi.